Ini prinsip pertama. Yakinkah Anda sungguh menjadi saksi Kristus? Yes. Kalau hidup saya sungguh-sungguh memasuki kehidupan prioritas, yaitu kehidupan seorang yang alkitabiah. Hidup terus berkenan kepada Allah. Sama seperti saya, saudara juga, Paulus, saya kira semua kita ini berondong, ada banyak kebutuhan-kebutuhan hidup. Mulai buka mata, ada banyak tuntutan hidup. Apalagi kalau ibu rumah tangga, saudara, ada di berondong banyak kebutuhan-kebutuhan hidup. Paulus di berondong ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tetapi ia terus menjaga agar hidup pribadinya, hidupnya sehari-hari, aktivitas sehari-harinya dipusatkan dengan teguh dalam hal yang paling penting, dalam hubungan yang dengan firman Allah. Hubungan yang paling kuat dengan firman Allah. Lihat ayat 2, saudara. Dikatakan begini. Pada saat berbicara di tengah arus pihak oposan, penentang yang kuat, Injil Allah yang dia nyatakan, saudara. Jadi dia sebetulnya kalau ada penentang yang mendesak apa? Melindungi diri, cari aman. Tapi tidak, saudara. Ada penentang, tetap Injil Allah dia nyatakan. Kebenaran firman Allah dia tampilkan, saudara. Ini prioritas. Karena dia sungguh mau menjadi orang yang alkitabiah. Orang yang terus berkenan kepada Allah. Ayat 3 katakan, dasar utama kehadirannya, nggak ada faktor kekeliruan. Nggak ada faktor kebetulan. Dia tidak mau katakan, saya hadir di sana hanya kebetulan. Saya hadir di tengah-tengah orang penentang itu adalah dalam ketidakmurnian. Saya hadir di sana bukan karena kebodohan, bukan kebutuhan, bukan asal hadir. Saya hadir di sana karena dalam kebenaran firman Allah. Saya kasih contoh sederhana, saudara ya. Satu kali saudara sama Tuhan, hari itu, ini peristiwa beberapa waktu yang lalu, saudara. Ada pesawat jatuh, lalu saya pun naik pesawat. Mau ke Singapura, baru 1 hari jatuh, ya sore hari jatuh, besok paginya saya harus ke Singapura. Lalu saya naik pesawat sama seorang ibu pendeta, saudara. Maaf, kepalanya botak, kaki gemuk. Dia mau pimpin ibadah di Singapura, saudara. Saya nggak percaya, saya kebetulan di situ. Duduk berdampingan dengan dia. Nggak kebetulan. Saya hari situ bukan faktor kebetulan, bukan kebodohan, tapi juga bukan ketidakmurnian. Saya murni, saya kata Tuhan, saya saksi Kristus, saya harus jadi garam terang. Saya nggak kebetulan duduk di situ dan duduk di samping seorang pendeta, seorang boksu, saudara. Dan tidak kebetulan juga baru kemarin ada peristiwa kapal, pesawat jatuh. Lalu saya ngomong sama ibu ini, ibu, ada kemungkinan juga ya pesawat hari ini jatuh juga ya. Kalau kemarin pesawat jatuh, mungkin juga pesawatnya jatuh ya. Ibu ini tiba-tiba gemetar, saudara. Padahal dia pakai tasbih lagi doa-doa, saudara. Tasbihnya orang Konghucu ya. Lalu begini, jangan bicara itu. Malaikat El Maut lagi sedang jalan. Bisa jadi betul-betul jatuh. Ya saya kira kita jatuh, Bu. Dia takut, saudara, pucat saya. Lalu saya bilang gini, ibu, maafkan saya. Kalau pesawat ini jatuh, kapan saja saya meninggal, pasti ke surga. Kalau ibu, kemana kira-kira? Waduh, saudara. Dan itulah ruang yang sangat sederhana, saudara. Karena saya tahu persis, kehadiran saya bukan kebetulan. Walaupun mungkin nanti akan saya dibaratkan dengan konfrontasi keras. Tapi saya mau katakan, saya tidak boleh ke dalam ketidakmurnian. Saya murni anak Tuhan. Saya murni anak terang. Dan betul-betul harus jadi terang. Harus murni. Tidak kebetulan. Akhirnya share kebenaran Tuhan. Peristiwa yang lain, saya mungkin pernah cerita sama saudara. Satu kali saya naik kereta ke Solo. Saya bersama anak rohani saya namanya Joko. Lalu saya biasa kalau cari duduk, saya senantiasa duduk yang paling depan begitu. Paling depan dan saya putar, saya bisa menghadap kepada orang, saudara. Dan itu saya suka, saudara. Kenapa tujuannya? Sampai berdiri saya bisa doakan mereka. Doakan. Walaupun saya pendek ya, agak menjingkit masih bisa lihat, saudara. Saya ini pendek sedikit ke kanan. Lalu setelah saya doa, hari itu saya berdiri lagi, berdoa lagi jam 2 dini hari, saudara. Itu pas kereta mungkin ya belum sampai Jogja, saudara, saya tujuan Solo.
Lalu tiba-tiba waktu saya berdiri itu, saudara, saya nangis lihat mereka, saudara. Kemana lah mereka ini berada? Kemana lah mereka kalau mati? Kemana semua mereka? Saya nangis, saya nangis. Dan lagi-lagi, saya tahu persis, saya nggak kebetulan ada di situ. Saya tidak boleh hadir di situ bukan karena ketidakmurnian. Dan firman Tuhan terang berbicara, jadilah terang. Waktu ketika dia ada kuat sekali, jadilah terang. Dan jadilah terang itu saya terjemahkan terang-terangan begitu, saudara ya. Dan memang kata 2 Timotius pasal 4, keriso. Keriso itu terang-terang sampaikan Kristus itu siapa? Seperti orang naik ke atap rumah teriak. Wah, udah, saudara. Saya pun teriak, Bapak Ibu mau surga nggak? Waduh, orang terbangun, saudara. Mau surga, saya teriak, saudara. Puji Tuhan, 4 orang terima Tuhan Yesus. Orang Batak kalau teriak kan keras juga suaranya, saudara. Lumayan lah, orang Manado kalah lah. Saudara kasih Tuhan, coba perhatikan, jadilah orang yang alkitabiah, berkenan kepada Allah. Betul ada memberondong kebutuhan-kebutuhan datang kepada kita. Di pesawat lebih baik tidur, cari aman, nggak usah ribut lah, udah capek, udah lelah. Ada memberondong kebutuhan kita, tapi sadari betul, kalau saudara lihat tadi firman Tuhan dalam ayat 1, kehadiran kami di sana, kehadiran kami di situ tidak pernah sia-sia. Lalu kata firman Tuhan ayat 2 kata tadi, bahwa ketika ada oposan, penentang datang, dia betul-betul orang yang alkitabiah. Dia sampaikan firman Allah. Bukan gini, aku down dulu lah, gak usah ngomong firman Tuhan daripada ribut. Ini gak tahu prioritas, teman. Ini bukan prioritas alkitabiah. Prioritas diri sendiri cari aman, saudara. Bahkan selanjutnya kalau saudara lihat ayat 3 tadi, memang dasar utama dia hadir di sana. Tidak kekeluaran, tidak ketidakmurnian, tidak kebodohan, tidak kelalaian, tidak asal hadir. Tapi dia tahu proses hadirnya di situ. Hadir karena Tuhan, dengan Tuhan punya tujuan. Bahkan di ayat 4 sekarang, ia menganggap bahwa firman Tuhan dikatakan pada dirinya itu sesuatu yang dipercayakan. Saudara, kata dipercayakan, itu ada tuntutan. Sesuatu yang nanti akan harus bisa dipercaya. Jadi firman itu kena, dia betul-betul prinsip orang alkitabiah. Bahwa firman Allah itu sudah dipercayakan sama dia, harusnya dapat bisa dipercaya. Firman Tuhan sudah sampai kepada kita. Ini kata dipercayakan itu suatu barang, suatu harta yang sangat berharga sekali dan sangat menentukan sekali. Harusnya bisa dipercaya. Firman Tuhan itu sudah datang kepada saya. Jadilah terang. Harusnya saya bisa dapat dipercaya. Saya nyatakan terang itu kepada orang lain. Itu sangat menentukan sekali. Jadi dia tidak katakan itu barang busuk, barang basi. Itu suatu yang barang mahal sekali yang dipercayakan. Harus saya bisa untuk dipercaya. Itulah kesetiaan. Itulah konsisten. Saudara kasih Tuhan, menjadi orang alkitabiah, kata firman Tuhan tadi, betul-betul kehidupan yang sungguh berkenan kepada Allah. Meski kelihatan kuno, prioritas pertama ini terutama dapat kita lihat lebih menjadikan firman Allah bagian paling urgent, paling mendesak, paling penting dihidupi. Maka kata Tuhan, manusia tidak bisa hidup karena roti saja. Maka setiap perkataan Tuhan begitu penting. Kalau tidak saya hidupi, tidak bisa, saya sudah dipercayakan, tidak bisa dapat dipercayakan. Wah, itu saya anggap firman Tuhan tidak terlalu penting. Tidak mendesak. Kata yang dipakai selalu kalau firman Allah itu dipakai istilah epistemi. Itu mendesak sekali. Itu urgent sekali. Karena itu sangat berharga sekali. Itu sangat menentukan sekali. Itu begitu penting. Saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya enggak bisa enggak. Kalau saudara baca, kalau itu memang firman Tuhan itu penting, enggak bisa enggak, saudara. Saudara dan saya bertanggung jawab betul merendamkan hidup kita senantiasa sepenuhnya, sedalamnya, setenggelamnya dengan firman itu. Terus direndamkan, terus direndamkan. Kita akannya dimurnikannya, disucikannya, dikendalikannya, dikuasainya. Nah, boleh saya kutip sebentar apa kata Spurgeon. Spurgeon berkata begini, sungguh besar berkat mencerna firman Tuhan. Sampai pada akhirnya kita dapat
Firman itu dicerna sampai kedalaman, akhirnya terus sampai dalam, akhirnya kita berbicara dalam bahasa rohani, roh kita dipuaskan, telapak kaki sampai ujung kepala, terus menyatakan firman-Nya senantiasa. Wah, itu betul-betul direndamkan senantiasa. Boleh saya tanya sebentar, saudara, sudahkah prioritas kita prioritas menjadi orang Alkitabiah? Kalau saudara betul menceritakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kepada orang lain, dan saudara katakan baru aja tadi pagi, tapi faktanya saudara tidak sungguh-sungguh hidup tenggelam, terendam dengan firman Allah. Sebetulnya itu hanya cerita kayak tukang obat tukang obat jalan raya, saudara ya. Dia jual obatnya, dia sendiri nggak pernah makan obatnya, saudara. Tidak dia hidupi obatnya. Nah, itu menyedihkan sekali, saudara. Tapi pastikan prioritas kita adalah orang-orang yang Alkitabiah. Orang yang terus terendam dengan firman Allah. Terus hidupnya dikendalikan firman Allah. Terus hidupnya adalah orang yang dipercaya firman Allah. Dan akhirnya bisa dipercayakan firman Allah. Dan menyatakan firman Allah. Itu prioritas pertama. Jadi orang Alkitabiah. Yang kedua, apakah Anda menjadi saksi Kristus? Yakinkah Anda menjadi saksi Kristus? Yes, saya yakin menjadi saksi Kristus. Kalau saya masuk ke prioritas yang kedua, hidup saya sungguh-sungguh menjadi orang yang tulen, pure, sejati. Kata Tuhan, kamu terang. Terang itu sejati, saudara, tulen. Terang sekali. Begitu terang. Kamu jadi garam. Garam zaman itu adalah kristal yang bening. Begitu murni. Begitu tulen. Coba kita baca sebentar ayat 5 dan 6. Saya baca sebentar, saudara ya. Dikatakan demikian. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Wah, dia begitu murni sekali, saudara. Begitu tulus, begitu tulen. Perhatikan bagaimana Paulus berbicara mengenai dirinya. Dari ia berbicara mengenai berita yang disampaikan kepada si pendengarnya, kepada orang-orang sekitarnya, ia begitu nyata.